Yang disabdakan tadi mengisyarahkan kepada satu hadis yang sampai batas tertentu saya berkesan bahwa kata-kata dalam hadis itu tidaklah benar. Tapi dari sisi topik, ada hadis lain yang senada dengan topik tersebut, saya akan jelaskan. Kita harus berhati-hati dalam mensikapi suatu hadis Nabi. Jika kita teringat akan suatu topik, maka katakanlah dengan penuh kehati-hatian bahwa saya teringat dengan suatu topik yang sejenis dengan itu, dan jangan sekali-kali menyandarkan suatu perkataan kepada Rasulullah sebelum kita benar-benar yakin kebenarannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada yang menyandarkan suatu perkataan kepadaku, padahal aku tidak pernah mengatakannya, maka dia akan membuat rumahnya sendiri di neraka, karena merupakan satu tanggung jawab yang sangat besar. Banyak sekali hal-hal yang jika kita sampaikan kepada seseorang, maka orang itu tidak akan mempercayainya dan tidak akan ada bedanya. Tapi jika perkataan itu kita sandarkan kepada Rasulullah, maka orang itu akan langsung mempercayainya. Karena itu, jalan untuk berbuat zalim akan terbuka jika kita menyandarkan perkataan dusta kepada Rasulullah. Memang perbuatan seperti itu tidak dilakukan secara sengaja, melainkan ada sedikit kecerobohan dalam kata-katanya. Maksudnya, poin inti dari semua ini adalah pada hari kiamat, aku dan Imam Mahdi akan diangkat dari kuburan yang sama. Dalam konteks ini, Hadrat Rasulullah telah mengatakan suatu perkataan yang mengandung makna kiasan. Yang jadi pertanyaan adalah, hadis ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa apa makna yang terkandung di dalamnya? Karena berkenaan dengan Imam Mahdi, ditemukan juga hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, nama ibu dan bapaknya akan sama dengan nama ibu dan ayahku. Bahkan namanya pun akan sama dengan namaku. Dan jika ada hadis serupa yang disabdakan dengan kalimat yang senada, yakni, aku dan Mahdi akan diangkat dari kuburan yang sama pada hari kiamat, maka dari itu bisa diketahui bahwa di dalamnya terkandung makna kiasan. Karena tidaklah mungkin ada orang yang akan berani menggali kuburan Rasulullah SAW. Apakah itu Mahdi atau wujud siapapun juga, tidak akan ada seorang muslim yang akan berani untuk menggali kuburan Rasulullah demi untuk menguburkan Mahdi. Dan jika orang itu mengatakan bahwa aku adalah Mahdi, maka mereka akan menjawab, bagaimana kami bisa mengetahui bahwa kamu Mahdi sebelum kamu dikuburkan terlebih dahulu? Dan jika Mahdi tadi mati sebelum mereka beriman, maka siapa yang akan mengizinkan untuk menggali kuburannya lalu dikuburkan dalam kuburan Rasulullah? Bagaimanapun gairat kita tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Dari gaya bahasanya memberitahukan kepada kita bahwa di dalam kalimat tersebut terkandung makna kiasan dan sedang disampaikan pesan sebagaimana terkadang para nabi mengatakan hal-hal yang serupa dengan tujuan supaya pemahaman kita menjadi tajam lalu merenungkannya sehingga kita bisa mengambil manfaat dari permisalan seperti ini. Masalahnya adalah awal permulaan kehidupannya sama dan hasil akhirnya pun sama, memberitahukan bahwa Mahdi itu suci dan benar dan taat sepenuhnya kepadaku, dan seperti halnya seseorang yang memiliki ketaatan sempurna, dia pun berhak untuk ditaati. Ayah dan ibunya sama, seperti halnya ibuku, begitu juga ibunya, dan seperti halnya ayahku, begitu juga ayahnya. Namanya juga sama seperti namaku. Maksudnya adalah, kalian jangan menyerang akal pemikirannya, dan janganlah mencelanya, karena celaan tersebut akan tertuju kepadaku, sebab dia datang sebagai hambaku. Begitu juga, janganlah kalian menyerang hasil akhir dari kehidupannya, karena dikuburkannya dalam satu kuburan mengisyarahkan pada hasil akhir yang sama. Dan istilah ini digunakan juga dalam peribahasa bahasa Urdu, dikatakan, kamu masuk saja di kuburanmu, jangan masuk di kuburanku. Maksudnya adalah, hasil akhir dari kehidupannya adalah sama. Selain makna tersebut, tidak ada makna lain yang bisa dicocokkan dengan hadis tersebut, karena makna letterlek tadi bertentangan dengan akal sehat dan tujuan dari seorang mukmin.